sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang. Kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Di sini kita akan menjelaskan begitu banyak informasi terbaru dari dunia kesehatan. Apalagi hari ini datang seorang narasumber yang membuktikan bahwa ternyata stroke ini bukan penyakit orang tua. Dia terkena stroke di usia 29 tahun. Masih sangat muda, pecah pembuluh darah di otaknya. Tapi hari ini berkat satu teknologi, kehidupannya berubah, mindsetnya berubah, dan ada cerita positif yang mau dibagikan kepada Anda hari ini. Mari kita sambut, ini dia Bapak Karyadi Kong atau Mas Didi. Mas Didi, selamat datang kembali di Go Healthy, makin segar, makin semangat. Tentunya saya mau bertanya, karena ada satu cuplikan tadi, kehidupan manusia membingungkan. Menurut Anda sendiri bagaimana? Ya, itu membingungkan sih. Kadang saya ngorbanin waktu saya untuk cari kekayaan, tapi begitu sakit saya buang waktu ke itu buat berobat apa segala gitu. Oke, dan itu dialami sendiri ya? Ya. Terkena stroke di usia dini, 29 tahun, masih sangat muda. Seberapa besar nih terpukulnya Anda bersama keluarga karena penyakit ini? Kalau saya sendiri tuh sangat terpukul banget ketika 3 bulan pertama sakit stroke ya. Saya sampai pengen bunuh diri waktu itu. Gitu. Jadi dari dulu tuh kayak semuanya serba bisa, tapi begitu sakit stroke semuanya langsung nggak bisa. Lagi mencapai karir, tiba-tiba berhenti total semuanya. Betul. Tapi tentunya ketemu dengan teknologi laser. Yeah. Waktu itu datang di sini, cerita, praktisi kesehatan berikan banyak nasihat. Yeah. Akhirnya dipakai teknologi ini. Dan hari ini tentunya selain narasumber, kami juga punya praktisi kesehatan. Mereka akan menjelaskan begitu banyak solusi untuk kita semua. Di sini ada Mbak Lula Kamal dan juga Mas Yohanes. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Pemirsa, mari sebelum kita mulai kita lihat dulu bagaimana perjalanan hidup dari Mas Didi. Mas Didi pernah datang di Go Healthy menceritakan begitu banyak kejadian kehidupannya yang sangat memukulnya sampai hampir mau bunuh diri. Ini dia kisahnya. Karyadi Kong, pria yang akrab dipanggil Didi ini, pernah hadir di Go Healthy untuk menceritakan bahwa serangan stroke tidak pernah mengenal usia. Sebab ia didiagnosis terkena stroke pada usia 29 tahun. Dokter mengatakan Didi mengalami stroke akibat pecah pembuluh darah di otak. Kena stroke-nya itu waktu itu ada lagi ke ini buat bikin visa waktu itu. Sambil jalan tiba-tiba saya berasa pusing banget dan akhirnya saya istirahat bentar. Tapi begitu istirahat sambil duduk tiba-tiba saya tumbang. Ia pun sadar, stroke ini merupakan hasil dari pola hidupnya dulu yang kurang sehat. Sehingga berat badannya menjadi naik dan tekanan darahnya pun menjadi ikut tinggi. Hingga akhirnya ia terkena stroke. Sisi-sisi yang kena itu saya kebetulan di sebelah kanan. Jadi itu cukup menyusahkan sekali ya. Yang paling saya takutin sih sebetulnya itu stroke-nya tersebut berulang ya. Didi akhirnya tidak mau menyerah. Ia semangat untuk bisa pulih dari stroke. Pola hidupnya pun sudah diperbaiki menjadi lebih sehat. Dan sehari-hari, ia rutin menggunakan teknologi laser. Perubahan yang saya dapat sejak menggunakan laser ini adalah, pertama saya sakit banget yang namanya vertigo. Vertigo itu sungguh sangat mengganggu sekali. Tapi sejak menggunakan laser tersebut, jadi kayak jarang banget kena vertigo. Dan saya sangat berharap saya gunakan ini terus dan akan menghilang sepenuhnya dari vertigonya itu. Untuk tensi 110 atau 120 per 70-80.
Thank you banget buat teknologi laser yang udah support saya. Saya benar-benar nggak habis pikir bisa dibantu dengan ini. Gitu. Tapi sebelum itu, mari kita main dulu pemirsa. Benar atau salah? Pernyataannya adalah penyintas stroke rentan jatuh. Mas Didi, ini benar atau salah? Benar, itu benar banget. Langsung benar. Kenapa alasannya benar? Ya karena kalau kayak sakit stroke itu ya jadi nggak bisa jaga keseimbangan juga gitu. Oke, pernah jatuh sampai parah mungkin? Pernah dan patah tulang. Patah tulang. Tapi apa nih yang membangun semangat Mas Didi lagi kembali supaya tidak menyerah akan penyakit ini? Ya saya melihat kalau ke depan itu seharusnya bakal jadi lebih baik ya dan bukan bakal sih. Tapi emang sudah didesain saya untuk mencapai sebuah keberhasilan. Jadi saya tetap semangat untuk ngejar itu. Wow, luar biasa. Pertahankan ya Mas Didi ya. Ya. Oke, kita kunci jawabannya, kita tanyakan praktisi kesehatan. Pernyataan ini benar atau salah? Jadi jawabannya Mas Didi ini udah tepat banget ya. Jawabnya memang benar. Betul sih penyintas stroke rentan jatuh? Yes, betul memang akan rentan jatuh. Kenapa? Yang pertama ada tadi, betul memang gangguan keseimbangan karena ada gangguan di pusat otak yang kemudian mengatur mengenai koordinasi tubuh kita. Tapi di sisi lain yang namanya lemah otot kita juga akan membuat tubuh kita menjadi tidak stabil. Itu yang kedua. Yang ketiga nih pemirsa, yang jarang sekali orang kemudian aware atau sadar adalah gangguan sensasi. Jadi nanti persepsi kita akan berubah. Misalkan contohnya ya, turun tangga, merasa sepertinya sudah sampai di tangga paling bawah, padahal belum sampai, sehingga sangat rentan jatuh. Yang terakhir lagi adalah ada yang namanya vertigo yang akan menyebabkan sensasi pusing yang berputar. Ini semua akan menyebabkan seseorang akan mudah terjatuh. Dan kemudian kalau jatuh, yang pertama adalah resiko cedera pastikan. Yang kedua adalah kemudian mengganggu pemulihan stroke-nya. Dan yang terakhir yang paling ditakutkan adalah kemudian membuat si penyintas stroke jadi nggak mau bergerak. Kenapa? Nggak pede, jadi takut buat bergerak. Jadi sekarang yang harus dikerjakan adalah yang sudah pasti ada rehabilitasi, ada fisioterapi, ada terapi okupasi. Kemudian kalau memang harus dibutuhkan alat bantu, gunakan alat bantu. Dan yang terakhir yang harus diingat adalah kita harus memodifikasi lingkungan. Waktu sedang belajar jalan, disingkirkan semua benda dalam ruangan yang nanti akan mengganggu semua gerakan penyintas stroke tersebut. Penyintas stroke ini rentan jatuh. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget Mas Didi, benar jawabannya. Jadi Mas Didi selain lemah otot tadi, ada gangguan koordinasi tubuh, apalagi nih yang paling mengganggu dari stroke itu sendiri? Yang paling mengganggu itu terutama di vertigo. Kenapa begitu? Nggak tahu kenapa saya tuh tiba-tiba pas kena stroke itu jadi lekat dengan yang namanya pusing banget. Tapi Mas Didi ini pasca stroke sudah lebih baik ya? Ya. Nomor satu adalah mengkonsumsi obat secara rutin dari dokter. Betul. Ya. Sudah melakukan MCO secara rutin, benar juga ya? Ya. Dan juga menturuti kata dari praktisi kesehatan waktu itu, menggunakan teknologi laser. Nah, setelah menggunakan teknologi laser ini apa saja nih manfaat yang dirasakan Mas Didi sendiri? Yang saya rasakan yang paling dominan adalah di vertigo ya. Karena waktu itu kan benar-benar yang seperti tadi saya bilang 3-5 kali dalam sebulan. Tapi begitu menggunakan laser ini jadi dalam 2 bulan itu cuma sekali doang. Wow. Wah, ini oke banget saya mau Luar biasa, berarti frekuensinya jauh sekali menurun. Iya. Nah, pemirsa, ini saya akan memberikan perbandingan dari tekanan darah Mas Didi sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Sebelumnya dapat pemirsa lihat di sini angkanya di 151/101. Ini sebelum menggunakan teknologi laser. Nah, sesudahnya ini angkanya di 114/79. Nah, ini stabil di angka sini ya. Ya. dijaga ya. Iya. Kemudian satu lagi untuk asam urat ini nilainya 6,1. Nah, ini sudah bagus ya. Sebelumnya ini sempat tinggi ya. Iya, betul. Di angka berapa paling tinggi? 8-an lah. 8. Kalau setelah memakai teknologi laser ini, yang dulu tidak bisa dilakukan, yang sekarang bisa dilakukan, apa Mas Didi? Tidur berkualitas itu yang benar-benar saya butuhkan Langsung banget. terjawab ya? Iya. Berarti dulu tidur pun juga susah? Iya. Mau dapetin badan berenergi juga susah? Betul. Kalau sekarang sih seneng banget sih. Kayak ada satu dorongan untuk bisa, come on, hari ini bakal lebih baik dari besok loh. Wah, luar biasa.
Jadi pemirsa, sebetulnya yang disebutkan teknologi laser tadi adalah teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri nih kayak Mas Edwin ya, yang kemudian memang ada ekstensinya yang digunakan di dalam rongga hidung yang namanya intranasal. Kalau nanti teknologi laser ini digunakan, sinar lasernya akan menembus lapisan-lapisan kulit kita dari mulai epidermis sampai kemudian sinar merahnya ini mencapai yang namanya pembuluh darah kita. Waktu sinar laser ini ketemu pembuluh darah, apa yang terjadi? Yang pertama kali terjadi adalah pembuluh darah kita, bagian dalam lapisan paling dalamnya yang namanya endotel ini akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Zat ini sendiri jika dikeluarkan akan menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar. Jadi rileks dia. Karena dia rileks, dengan sendirinya gesekan akan berkurang. Pertama adalah tekanan darah akan kemudian lebih terkendali. Yang kedua, karena memang pembuluh darahnya membesar, dengan sendirinya debit darah yang melewati pembuluh darah tersebut akan jauh lebih banyak. Sehingga sirkulasi darah ini akan jauh lebih baik. Mesti diingat bahwa kemudian yang namanya nitric oxide ini akan dibawa ke seluruh tubuh. Sehingga pembuluh darah yang akan membesar ini, yang akan menjadi lebih rileks ini akan terjadi di seluruh tubuh kita. Sirkulasi ini akan dibawa ke seluruh tubuh dengan lebih baik sehingga tekanan darah bisa menjadi lebih terkendali. Nah, satu lagi Mas Didi yang akan saya tanyakan. Mas Didi rutin nggak menggunakan intranasal yang di hidungnya? Iya, saya rutin. Nah, bagaimana setelah menggunakan intranasalnya, Mas? Itu bagus banget sih. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, saya dulu kan ngalamin vertigo itu setiap 3 sampai 5 kali dalam sebulan. Tapi sejak pakai ini jadi setiap 2 bulan sekali. Kena vertigonya. Ya. Dan itu sebuah hal yang baik banget ya buat saya ya. Oke. Intranasal laser ini merupakan satu ekstensi dari teknologi laser. Digunakan di rongga hidung. Ada maksud dan tujuannya. Karena di rongga hidung ini ada saluran pernafasan, ada pembuluh darah, dan ini terkait dengan pembuluh darah di otak. Pada pasien-pasien pasca stroke yang menggunakan intranasal, ini akan terbantu dalam pemulihannya, serta dapat mencegah resiko stroke berulang. Dan kemudian untuk lebih jauhnya lagi, satu lagi ada solusi untuk penyintas stroke yang membutuhkan yang namanya korset medis. Manfaatnya, yang pertama adalah stabilisasi tulang belakang, punggung, pinggang, dan panggul. Kemudian yang kedua adalah adanya dukungan atau support pada area pinggang. Yang ketiga, meningkatkan keseimbangan sehingga pasien stroke yang rentan terjatuh ini kita jaga, kita cegah supaya tidak terjatuh. Dan yang terakhir adalah pencegahan cedera. Jadi pada dasarnya korset medis ini bisa digunakan kapan saja, termasuk waktu fisioterapi dan belajar berjalan untuk semua penyintas stroke. Jadi pemirsa, jika Anda adalah salah satu penyintas stroke, ini ada pilihannya. Jadi yang pertama adalah teknologi laser, yang kedua adalah bantuan korset medis untuk membantu rehabilitasi. Nah, lalu bagaimana cara memilih korset medis yang baik? Ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang dengan satu tarikan atau teknologi berpaten. Jadi ketika ditarik itu akan memberikan perlindungan pada seluruh bagian pinggang. Yang kedua adalah memberikan support tulang belakang yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan postur tulang belakang. Ini bisa menyesuaikan dari bentuknya sendiri, dari tulang belakangnya. Yang ketiga adalah memiliki sirkulasi udara yang baik. Nah, ini bahannya harus berpori karena kan dipakai sepanjang hari. Nah, ini memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Yang keempat, ini memiliki perlindungan samping kanan dan kiri sehingga ketika digunakan ini seperti ada yang menopang. Nah, Equilaser dan Dr. Q Back Support Belt menjadi kombinasi yang sangat tepat untuk bantu pemulihan stroke. Pasti pemirsa bertanya, bagaimana cara mendapatkannya? Ini yang penting. Bisa Anda dapatkan melalui call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar Anda saat ini juga. Pastikan jangan sampai salah nomor. Hubungi sekarang juga. Anda juga bisa melakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Gogomall kini menghadirkan layanan terbarunya yaitu aplikasi Lagun by Gogomall.
Install aplikasi Legun di Play Store sekarang juga dan nikmati berbagai manfaat seperti ada kemudahan layanan penjualan dan customer service serta layanan konsultasi dengan dokter atau ahli gizi secara online. Ada juga keamanan transaksi yang aman dan terjamin melalui virtual account. Selain itu, dapatkan juga fasilitas cicilan dari berbagai bank. Mendapatkan juga keuntungan berbagai promo, ada voucher diskon dan tentunya poin belanja. Anda juga bisa mendapatkan kepastian seperti bisa melakukan tracking order, ada aktivasi garansi dan juga bisa cek sertifikat keaslian dari produk itu. Jangan lewatkan kesempatan ini pemirsa, segera install aplikasi Legun by Gogomall dan nikmati semua keuntungannya. Sebagai informasi, untuk menjaga standarisasi, pelayanan dan kantor Gogomall terpusat di Alam Sutera Tangerang Selatan tidak melakukan penjualan di tempat yang lain dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Pastikan Anda mendapatkan equalizer dan korset medis Dr. Q-Back Support Belt yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, hari ini Mas Didi datang kembali di Go Healthy. Ceritanya berbeda. Sudah sehat kembali karena tidak cuma begitu saja. Ada juga usahanya. Pertama, meningkat kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Pola hidupnya diubah, rutin periksa kondisi kesehatannya, dan juga mengikuti anjuran dari dokter. Nah, tadi kita sudah kasih solusi, kita jelaskan juga teknologi laser seperti apa. Kita juga pasangkan Mas Didi saat ini sudah menggunakan korset medis, dan nanti kita tanya bagaimana hasilnya, apa yang dirasakan setelah menggunakan korset medis ini. Sebelum itu, mari kita kasih satu tambahan informasi kepada Anda. Ini dia, tahukah Anda, ada 4M yang menghambat pemulihan pasca stroke. Ada 4M yang harus dihindari untuk pemulihan pasca stroke. M yang pertama adalah mager, males gerak. Walaupun penyintas stroke itu mengalami kelemahan atau kelumpuhan satu sisi, ini wajib dilakukan gerak. Karena ketika bergerak maka otot akan kontraksi. Sedangkan salah satu fungsi otot ini adalah untuk pembakaran gula dan dapat mencegah menyusutnya otot. M yang kedua adalah makan. Banyak orang beranggapan bahwa pasca stroke takut terjadi kolesterol sehingga mencegah makan yang tinggi protein. Akhirnya memutuskan makan tinggi karbohidrat. Salah. Karena protein dan kolesterol yang baik ini tujuannya adalah untuk regenerasi sel-sel di area otak. M yang ketiga, mata melek atau sering begadang. Nah, orang-orang yang sering begadang ini akan memicu produksi kortisol, di mana kortisol yang tinggi akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, ini yang dapat mencegah terjadinya stroke berulang ketika tekanan darah meningkat. Dan M yang keempat adalah merokok, di mana nikotin dalam kandungan rokok akan menyebabkan kerusakan dinding pembuluh darah, terutama dinding pembuluh darah bagian dalam, yang mana ketika dinding itu rusak, produksi dari nitrik oxide akan menurun. Sedangkan fungsi dari nitrik oxide sendiri adalah neuroprotektor, melindungi sel-sel bagian otak. Jadi pemirsa, dalam pemulihan pasca stroke, tetap terapkan pola hidup sehat dan hindari 4M yang tadi saya jelaskan. Berarti yang dulunya nggak bisa, sekarang bisa dilakukan karena teknologi ini apa saja Mas Didi? Yang bisa saya lakukan sekarang ya contohnya dari segi bangun aja deh, dari duduknya begitu, bangunnya dulu susah banget untuk bangun gitu. Tapi sekarang sudah jauh lebih baik gitu. Dan saya berharap banget bisa kembali seperti semula. Sehari dipakai berapa kali Mas?
Sehari saya pakainya 2 kali. Di waktu apa saja? Di waktu pagi hari dan kedua itu waktu malam sebelum tidur. Dan kalau ditanyakan kenapa menggunakannya sampai mesti 2 kali sehari, kita akan bercerita mengenai yang namanya siklus hidup manusia dalam 24 jam. Ada yang namanya irama sirkadian atau siklus sirkadian. Jadi ada malam hari, ada siang hari. Waktu malam hari, saya mulai dari malam hari ya, kita harus tidur sebetulnya. Dan waktu tidur itu waktu kita istirahat, ada hormon yang berkuasa yang namanya hormon melatonin. Keluarnya jam 9 sampai jam 11 malam. Itu adalah saat kita harus tidur. Kenapa tadi dikatakan, wah tidurnya jadi lebih baik? Karena nanti teknologi laser itu kemudian dia akan menjamin supaya keluar cukup melatonin dalam tubuh kita sehingga tidur itu akan menjadi berkualitas. Bukan saja kualitasnya baik, tapi juga jumlah jamnya juga dengan keadaan yang baik. Supaya waktu kita bangun dalam keadaan yang fit, yang segar. Tadi tidur dengan cukup. Dia akan menjaga tensi, menjaga gula, menjaga daya tahan tubuh kita. Waktu siang hari, jangan kemudian berpikir nanti kita akan tidur juga. Tidak, waktu siang hari, hormon yang akan dikeluarkan oleh tubuh itu adalah hormon serotonin. Hormon terjaga supaya kita siap untuk beraktivitas. Sehingga nanti teknologi laser yang dipakai di pagi hari akan membuat kita bisa bekerja, beraktivitas, sampai nanti ketemu lagi waktu di mana kita harus beristirahat. Serotonin dan melatonin ini ya akan dikeluarkan dalam jumlah yang cukup dengan bantuan teknologi laser. Kalau kita berbicara tentang pasien penyintas stroke, itu pasti akan ada faktor-faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko stroke berulang. Selain itu juga akan ada gangguan keseimbangan akibat gangguan pada otak dan anggota geraknya. Nah, untuk mengendalikan faktor resiko butuh upaya, yaitu dengan menggunakan teknologi laser supaya tensi, kolesterol, asam urat, gula darah dapat terkendali. Nah, untuk gangguan keseimbangannya bagaimana? Yaitu dengan cara menggunakan korset medis. Nah, korset medis ini mempunyai manfaat-manfaat sendiri bagi penyintas stroke. Yang pertama adalah stabilisasi tulang belakang, punggung, pinggang, dan panggul. Kemudian akan memberikan dukungan atau support pada area pinggang. Dan dapat meningkatkan keseimbangan terutama pada pasien stroke yang rentan jatuh akibat gangguan keseimbangan. Kalau keseimbangannya terjaga, maka resiko cedera akan berkurang. Bagaimana Mas Didi? Pertama duduk dulu ya. Ya. Apa rasanya duduk, tapi dipakaikan korset medis untuk beberapa saat ini? Saya jadi berasa kayak lebih tegap gitu loh duduknya. Lebih tegap ya? Iya. Kalau begitu kita langsung saja coba bangkit berdiri dulu. Kita coba pengen tahu kalau berdiri ya. Iya, kalau sudah siap silakan bisa 3, 2, 1. Nah, jauh lebih lancar tuh pemirsa. Ya boleh dong, saya tepuk Luar tangan, saya biasa. senang lihatnya. Nah, sekarang kita coba, Mas Didi maju berapa langkah, silakan jalan. Ini jalan maju. Oke. Mas Didi bisa putar lagi ke sini. Oke, pelan-pelan Mas Didi. Terus Mas Didi putar kembali. Oke, Nah. stop di sini. Dia semangatnya luar biasa. Silakan duduk kembali Mas Didi. Berarti kalau kita simpulkan Mas Didi, korset medis ini membantu nggak untuk para penyintas stroke? Sangat membantu sekali. Oke, kalau untuk mereka di bagian mana yang mereka bisa dibantukan pertama kali? Ya, seperti saya ya, kalau yang untuk penyintas stroke itu di bagian keseimbangan. Karena keseimbangan itu benar-benar krusial banget untuk bisa berjalan kemana-mana kan. Gitu. Itu dia Mas Didi. Mas Didi luar biasa, terima kasih memberikan kita satu semangat yang baru. Kita doakan yang terbaik. Dan juga Mas Didi, nanti kita ketemu lagi makin sehat, makin bugar, dan tentunya makin bahagia. Terima kasih. Dan juga Mbak Lula, dan juga Mas Yohanes, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Nah, Equilaser dan Dr. Q-Back Support Belt menjadi kombinasi yang sangat tepat untuk bantu pemulihan stroke. Pasti pemirsa bertanya, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, bisa Anda dapatkan melalui yang pertama call center atau nomor WhatsApp yang ada di layar Anda saat ini juga. Nah, pastikan jangan sampai salah nomor. Hubungi sekarang juga ya. Anda juga bisa melakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Nah, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Gogomall kini menghadirkan layanan terbarunya, yaitu aplikasi Lagun by Gogomall.
Install aplikasi Lagun di Play Store saat ini juga dan nikmati berbagai manfaatnya seperti kemudahan layanan penjualan dan customer service serta layanan konsultasi dengan dokter dan ahli gizi secara online. Ada keamanan transaksi yang aman dan terjamin melalui virtual account. Selain itu dapatkan juga fasilitas cicilan dari berbagai bank. Mendapatkan juga keuntungan berbagai promo, voucher diskon, ada juga poin belanja. Anda juga mendapatkan kepastian seperti bisa melakukan tracking order, aktivasi garansi, dan bisa cek sertifikasi keaslian dari produk yang Anda beli. Jangan lewatkan kesempatan ini pemirsa, segera install aplikasi Lagun by Gogomall dan nikmati semua keuntungannya. Sebagai informasi untuk menjaga standarisasi, pelayanan dan juga kantor Gogomall terpusat di Alam Sutera, Tangerang Selatan, tidak melakukan penjualan di tempat yang lain dan tidak melakukan juga kunjungan langsung kepada konsumen. Pastikan Anda mendapatkan equalizer dan korset Dr. Q back support belt yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomall. Segera take action atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV